apa kabar? Wah, pasti tentunya luar biasa sekali ya. Pada hari ini kakak berkesempatan dan diberi kesempatan untuk membawakan sebuah cerita yang diangkat dari bahan bacaan literasi tahun 2019. Oke, tanpa perlu berlama-lama, pada kesempatan kali ini kakak akan membawakan sebuah cerita yang sangat menarik sekali untuk didengarkan. Pertama-tama izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Elsa. Adik-adiknya di rumah boleh panggil Elsa atau terserah adik-adiknya di rumah. Tentunya di sini kakak tidak akan membawakan cerita seorang diri. Di sini kakak akan ditemani sebuah boneka yang sangat lucu sekali. Ini boneka Doraemon. Oke, nah adik-adik, cerita yang akan kakak bawakan hari ini berjudul tentang balapan sampah. Oke, cerita ini ditulis oleh Yati Nurmayati dan ilustrator Endan Ramadan. Oke, adik-adik, langsung saja kakak akan menceritakan ceritanya. Nah, adik-adik, Aldo dan Benny adalah dua orang bersahabat yang sudah sangat karib sekali. Setiap sore, mereka selalu bermain bola di lapangan dekat rumah mereka. Rumah Aldo dan Benny bersebelahan. Terdapat sungai di belakang rumah mereka. Namun, beberapa bulan terakhir, mereka sudah jarang sekali dan bahkan tidak pernah bermain sepak bola seperti dulu lagi. Kira-kira kemana ya mereka? Kita lanjut. Wah, lihat itu. Mereka membawa beberapa kantong plastik yang berisi sampah. Kira-kira mau kemana ya? Wah, rupanya Aldo dan Benny sedang menuju ke belakang rumah. Kira-kira mereka mau melakukan apa ya dengan membawa kantong sampah tersebut? Ternyata 1, 2, 3 Aldo dan Benny berteriak. Wow, ada yang seru rupanya di sana. 2 bungkus plastik meluncur mengikuti arus air. Aldo dan Benny berlari mengikuti sampah plastik tersebut. Tidak, Benny berteriak. Ayo melaju terus sampahku, teriak Aldo lagi. Hore, teriak Benny. Ia melompat kegirangan, rupanya kedua sahabat tersebut tengah bermain balapan sampah. Nah, pada pagi harinya, Benny dan Aldo berangkat bersama ke sekolah. Hati-hati Do, jalannya licin, seru Benny. Iya, ternyata semalam hujannya sangat deras sekali ya. Oke, nah tiba-tiba di perjalanan mereka bertemu dengan Aryo. Aryo menghadang mereka. Seperti ini ya adik-adik. Aryo menghadang mereka. Sekolah kita libur Do, katanya. Libur beneran? Aldo dan Benny saling berpandangan. Nah, saat tiba di sekolah, benar saja apa yang dikatakan oleh Aldo, yang dikatakan oleh Aryo tadi. Sekolah mereka kebanjiran. Banjir, sekolah kita kebanjiran, teriak beberapa siswa. Saat itu, Aldo dan Benny melongo. Kita lanjut. Aldo dan Benny bergegas dan segera pergi ke belakang sekolah untuk mencari tahu apa penyebab dari kebanjiran tersebut. Lihat itu Do, seru Benny. Wah, itu sampah-sampah kita Do.
Lanjut adik-adik. Saat itu Aldo dan Benny merasa sangat bersalah karena sekolah mereka jadi kebanjiran dan mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran sebagaimana biasanya. Kata Aldo, banjir itu disebabkan oleh kita. Aku juga bingung doh, apa ya? Nah, saat malam hari, Aldo bergegas untuk segera pergi tidur, dan saat tertidur Aldo bermimpi, Tolong, banjir. Anak kelas 2 SD itu bermimpi kabarnya kebanjiran. Aldo sayang, bangun. Kamu mimpi apa, nak? Ibu membangunkan Aldo. Akhirnya Aldo menceritakan semuanya kepada ibunya. Aldo berkata, maafkan Aldo ya, Bu. Aldo menyesal ternyata balapan sampah dapat menyebabkan banjir. Nah, setelah Aldo menceritakan hal tersebut, ayah Aldo segera mengajak Aldo dan mereka segera bergegas pergi untuk membersihkan bendungan. Beruntung, para warga pun ikut untuk membantu mereka untuk mengangkat sampah tersebut. Akhirnya mereka bergotong royong mengangkat sampah agar airnya menjadi lancar kembali. Nah, perlahan air di bendungan itu lancar. Aldo dan Benny merasa sangat senang. Akhirnya, Aldo dan Benny bisa bersekolah lagi. Aldo berkata, aku kangen sekali bermain bola, Ben. Aku juga, balas Aldo. Jam istirahat nanti kita bermain bola ya, ajak Benny. Aldo mengangguk. Nah, setiap pulang sekolah, mereka selalu melihat dan mengecek bendungan. Alhamdulillah, akhirnya masih lancar, gumam Aldo. Mereka pun berjanji tidak akan balapan sampah lagi. Nah, bagaimana adik-adik? Ceritanya seru bukan? Nah, tentu dari cerita yang telah kita dengarkan tadi, ada pesan moral yang bisa kita petik, yakni kita sebagai warga masyarakat harus membuang sampah pada tempatnya. Oke, seperti ini ya. Oke. Jangan seperti Aldo dan Benny tadi malah mempermainkan sampah sehingga mengakibatkan sekolah mereka kebanjiran dan mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran pada waktu ini. Nah, adik-adik, bukan hanya banjir saja yang dapat ditimbulkan ketika kita membuang sampah sembarangan. Ternyata ada berbagai macam penyakit yang bisa muncul ketika kita tidak memperhatikan kebersihan lingkungan kita. Oleh karena itu, melalui cerita yang telah kita dengarkan tadi, kita harus merefleksikan dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya, baik itu di sekolah, di rumah kita, dan kita harus menjaga kebersihan di sekitar lingkungan kita. Nah, adik-adik, cukup sekian cerita yang bisa kakak bawakan hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai ketemu di lain waktu. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pembawaan cerita ini. Dadah.